Kita sekarang berada di sini. Yang pertama, kita sangat bersyukur menjadi orang Jawa. Jadi awake dhewe saiki ning ngarepe Om Yang iki sing pertama nguri-nguri rek. Yang pertama kita itu melestarikan budaya. Yang di dalam ini adalah benda-benda warisan dari leluhur kita. Jadi awake dhewe kudu tresno karo warisane leluhur awake dhewe rek. Kalau bukan kita yang melestarikan warisan budaya leluhur kita, lalu siapa lagi? Leluhur kita itu dari bangsa yang sangat besar sekali. Bahkan yang bernama Singosari dulu hampir menguasai seperempatnya dunia. Jadi kita itu harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Ya, intinya apa yang saya mempelajari saat ini adalah kesejatian, adalah ketenangan, juga keikhlasan melalui dengan akhlakul karimah. Jadi salah satu akhlak bangsa itu mencintai warisan dari leluhurnya. Belajar adab, ngomong itu jaga. Ngomong dijaga sing depan sing. Tek ngomong ki halus, jo romoh. Kayak setahun ra ketemu ngene ya, Lampung iki. Nanti pas mau ke sungainya. Kayak wis setahun aku. Iki premane anu kira. Ini Malaysia ini. Gitu? Malaysia atau ini? Betah di sini? Betah apa di betah-betah? Malam itu ikut sholat malam. Alhamdulillah. Ini besarnya di sini ini. Datang kecil saiki sak. Iki piye iki? Betah apa di betah-betah no? Di betah nih. Yo. Lek jujur Ram. Sabar ya. Yang penting enggak maling ngene lho aman. Penting enggak medok ngene lho. Wis aman iku. Wis salat asar semuanya. Sampun, Pak. Salat asar. Sampun. Sama. Alhamdulillah. Ya wis salat ya. Mbahnya dek mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini warisane leluhur budaya iki perlu kita jaga. Itu kita lestarikan. Ayo Rene rek. Sini Mas, balik sini Mas. Oke, seketene Mas Hari ini, Bang. Pun sekecane mawon.
Pun betul napa-napa. Pun kesane Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sekarang berada di sini. Yang pertama, kita sangat bersyukur menjadi orang Jawa. Jadi awake dhewe saiki ning ngarepe Om Yang iki sing pertama nguri-nguri rek. Yang pertama kita itu melestarikan budaya. Jadi yang di dalam ini adalah benda-benda warisan dari leluhur kita. Jadi awake dhewe kudu tresno karo warisane leluhuri awake dhewe rek. Kalau bukan kita yang melestarikan warisan budaya leluhur kita, lalu siapa lagi? Bangsa kita itu bukan bangsa yang kecil. Bangsa kita itu, leluhur kita itu dari bangsa yang sangat besar sekali. Bahkan yang bernama Singosari dulu hampir menguasai seperempatnya dunia. Jadi kita itu harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Kita harus bangga menjadi orang Jawa. Kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Sampai telaah rek, awake dhewe iki mau lek cara uripe nurut karo leluhur awake dhewe iku uripe dhewe iso luwih sehat rek. Saiki penyakit-penyakit wakeh iku kan mergo nurut budayane barat to rek. Ora nurut budayane dhewe to. Lek nurut budayane dhewe contoh banyu seorang dombe digodhog sik. Saiki kan banyu mentah, ora dimasak sih, sehingga banyak penyakit seperti gagal ginjal dan lain sebagainya. Jadi saiki akeh penyakit sing aneh-aneh kuwi mergone sebabnya apa? Karena dari makanan. Nggih, amit nyuwun sepuro, ya ndak menyalahkan perkembangan zaman. Karena zaman sekarang kita sudah tidak mengikuti dari leluhur kita dulu. Makanya saya punya keyakinan akan ada masanya di mana nanti kita Pak insya Allah akan kembali belajar dari leluhur-leluhur kita dulu. Ada masanya di mana kita nanti kembali ke masa dulu. Bukan kembali, maksudnya kita kembali ke zaman dulu terus hidup seperti zaman dulu kembali, itu tidak, tapi mengikuti ajaran dari leluhur-leluhur kita. Kembali ke awalnya, ke asalnya. Karena memang kita nanti pada akhirnya akan kembali ke asalnya. Yang dari tanah juga akan kembali ke tanah. Tapi itu nanti. Saya punya keyakinan suatu saat nanti bahkan akan ada banyak dari negara-negara luar yang akan belajar ke Indonesia, khususnya ke tanah Jawa. Akan ada masanya nanti, masa kejayaan Indonesia itu akan kembali seperti
sedia kala seperti dulu lagi. Amin ya robbal alamin. Akan ada masanya rek. Jadi masih saiki sampean tak gembleng dengan cara-cara yang dikatakan orang katanya sangat udik, deso, bahkan ada yang mengatakan halu. Kalau saya tidak masalah rek. Nanti ketika saya sudah mati, ketika nanti panjenengan insya Allah menemukan masa ini nanti, di mana akan banyak orang belajar untuk mencari jati diri. Dimulai dari akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu maksudnya genah rek. Genah itu maksudnya Jawa. Kembali ke ajaran Jawa. Karena baginda Rasulullah itu tidak diturunkan saya, kata baginda Rasulullah, kecuali untuk memperbaiki akhlak. Sampeyan titeni saiki penyakit wakeh rena-rena ini sebabnya apa coba? Bahkan ada anak kecil 9 tahun rek, wis kena stroke ada. Sumaudzubillah. 17 tahun waktu masih semangat-semangatnya stroke. Ada. Ada anak masih umur 20 tahun, saumur-umure jenengan ngeten iki kena gagal ginjal. Kenapa coba? Karena minuman siap saji ya rek. Makanya amit anakku tak larang ngombe teh, amit. Minuman siap saji kalah. Sing diadai wis botol-botolan ka lho. Tak larang anak saya. Tak suruh minum air putih. Enggak 1-2 yang kena gagal ginjal. Yang kena stroke itu karena makanan siap saji. Makanya akan ada masanya nanti kita kembali ke ajaran leluhur kita. Kita ini sekarang sudah benar-benar terjajah oleh negara barat yang maunya siap saji. Apa sesuatu yang instan itu baik rek? Enggak. Wong pengen mulia kudu pagah gelem rekoso. Semuanya butuh proses. Semuanya butuh proses. Bahkan keris yang sangat dibanggakan menjadi pegangan itu saja melalui proses penyepuhan yang sangat lama, dipuasai, ditirakati 41 hari, dipukul di tanggal-tanggal tertentu, dibakar, dikum dulu, prosesnya sangat panjang. Jadi semuanya tetap membutuhkan proses. Gak apa-apa sampean sekarang mungkin ada yang merasa kok sama abah ini seperti diajarkan kembali ke zaman dulu. Bukannya kita harusnya maju, bukan mundur. Tidak semua hal yang maju itu benar-benar maju. Tidak semua hal yang mundur itu mundur ke belakang. Ada kalanya kita itu mundur untuk maju. Sama lihat panah itu ketika dia mau melesat dahsyat ke depan itu ditarik mundur dulu. Baru setelah itu dengan sangat cepatnya melesat ke depan menembus semua rintangan. Itu tarik mundur dulu rek. Gak bisa mau maju kalau gak ditarik mundur dulu. Semua yang kita lihat ini menjadi sebuah pelajaran. Dan sampean tita ini rek, mungkin masa saya sudah nggak tahu menemui atau tidak, tapi masa sampean nanti akan ada pergolakan, perpindahan kekuasaan. Saat ini yang menjadi negara adidaya itu Amerika, ya rek, menjadi polisinya dunia. Wah, sak mina-mina rek. Negara mana yang tidak, sekarang ini ada negara yang tidak memberikan minyak ke Amerika, itu diserang habis-habisan. Apa dikira itu tentang kemanusiaan? Tidak. Irak diserang dengan alasan
senjata pemunah massal, pret, nggak ada apa-apanya. Libya diserang hanya karena dikatakan negara doktrin, negara adik kuasa. Nyatanya apa? Malah lebih hancur lagi. Sekarang ada lagi tetangganya sendiri, ya diserang juga. Nanti akan ada perpindahan kekuasaan. Bukan lagi Amerika yang menjadi negara adik kuasa, tapi pindah ke Cina. Sampai titani masane sampean. Omongannya abahmu iki sik titanono. Bukan lagi Amerika yang akan menjadi negara adik kuasa, tapi ke Cina. Tapi ke Cina. Karena Cina itu sangat-sangat memegang warisan leluhurnya, Rek. Yang dibesarkan apanya? Kungfunya, ya kan? Jackie Chan, Jet Li, ya tak? Tapi nanti ada masanya lagi dari Cina pindah ke Indonesia. Akhir-akhiran nantilah, Pak, insya Allah. Semoga nanti saya menemukan masa ini. Semoga nanti. Sekarang nggak apa-apa, kita disyukuri aja dulu sekarang yang ada ini. Ya intinya apa yang saya pelajari saat ini adalah kesejatian, adalah ketenangan, juga keikhlasan melalui dengan akhlakul karimah. Jadi salah satu akhlak bangsa itu mencintai warisan dari leluhurnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya, termasuk ajaran saya untuk mandi malam, sholat malam, itu juga warisan dari leluhur kita. Jadi orang yang pengen sukses itu dimulai dari sholatnya, karena enggak semua orang bisa melaksanakan sholat malam, apalagi posisi ngantuk. Kalau pengen sukses siangnya, malamnya ya harus tirakat. Yang terpenting bagaimana supaya kita sholat kita itu khusyuk. Satu saja, ibadah kita itu untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai niatkan, sampai rasakan, sampaikan di dalam hati panjenengan, alhamdulillah saya oleh Allah diberikan kekuatan, kesempatan untuk bisa beribadah. Ini adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa. Karena ketika seseorang itu dikasih kesempatan bekerja, pasti dapat hasil. Senang dulu aja ketika mendapatkan pekerjaan itu. Karena seseorang ketika dikasih kesempatan bekerja, berarti dia dikasih kesempatan untuk mendapatkan hasil. Senang saja dulu dengan pekerjaan ini. Karena secapek-capeknya orang kerja itu pasti dapat hasil. Secapek-capeknya orang kerja masih capek orang yang tidak kerja. Walaupun dilihat santai, tapi dia nggak dapat apa-apa. Apa yang mau diharapkan? Apa yang membuat hatinya senang? Jadi jangan sesuatu hal itu jangan hanya yang dilihat oleh mata. Matamu boleh melihat sesuatu itu, perasaanmu, matamu, dirimu boleh merasakan capek dalam belajar, capek dalam beribadah. Tapi kamu harus tahu kalau itu akan membuahkan hasil. Jadi jangan dikira kayak si Gabriel itu di sini, aku di sini cuman sholat, cuman zikir. Tapi tahu nggak hikmahnya? Paling tidak membuat khawatir orang tuanya. Pahala terbesar kita apa sebagai anak itu? Membuat bangga orang tua. Setidaknya walaupun kita tidak membuat bangga orang tua, setidaknya kita itu tidak membuat orang tua khawatir. Dengan kita ada di pondok, loh saya itu mengharapkan apa dari Gabriel? Apa coba yang saya harapkan? Nggak ada, kecuali hanya kasih dan sayang. Saya itu sama sampean semua itu apa ya harapkan dari sampean itu? Orang mesti sampean nanti pulang dari sini tuh ngasih saya uang, nggak mungkin, nggak ngarep saya. Uang saya udah banyak. Apa saya ngarep sampean nanti keluar dari sini terus, oh inget Gus Samsudin, saya dulu dikasih makan apa, saya dulu belajar. Nggak ngarep saya. Paling-paling keluar dari sini sampai ya sudah lupa kok sama saya. Sudah ratusan anak yang ikut sama saya itu
tahunan ya pulang ya sudah pulang, pernah kesini enggak ya saya juga enggak ngarep gitu. Yang saya harapkan ya hanya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya harapkan hanya ke diri saya sendiri, bagaimana nanti anak-anak saya ada yang menyayangi. Yang saya lakukan hanya karena mahabbah, cinta. Cinta itu enggak mengharapkan apa-apa, Rek. Lah sampai nanti punya istri masih mengharapkan dilayani, disayangi, wah, itu namanya bukan cinta, itu ego. Cinta itu fana. Cinta itu fana. Cinta itu menghilangkan keegoan. Sampean kalau menikah kok mengharapkan bahagia, alah, cerai sampean, Rek. Menikah itu mengalah. Menikah itu fana. Menghilangkan keakuan kita, benar-benar pengen membahagiakan, pengen beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah, Rek, mulai dari sekarang sampai nikah tujuannya aku mau bahagia. Tekon sing tau nikah, Rek, tambah susah. Tapi karena susahnya itu karena cinta, nggak ada susahnya itu. Nggak ada susahnya itu. Berapa banyak orang menikah bercerai karena tidak tahu tujuan untuk menikah dulu. Dan yang terakhir berkaitan dengan sholat. Sholat itu tentang kesejatian diri kita. Berdiri itu api, marah. Ruku itu tentang angin, fitnah, cacian, bulian. Semakin menunduk ke bawah, Rek, sujud itu tanah, Rek, diinjak-injak awakmu tetap sampai memberikan kebaikan, diludahi. Sampai duduk itu air, Rek. Jadi itu tentang diri kita. Anasir 4 itu. Api, angin, tanah, air. Itu tentang diri kita, Rek. Kon nek gak sholat, gak iso sabar gak. Ini penjelasan tentang ilmu tasawufnya seperti itu. Jadi jangan kira sampean sholat itu cuma berdirinya apa berdiri. Itu tentang sifat-sifat kesetanan kita itu. Kita kalahkan. Ruku piye, Rek? Hidup tuh penuh dengan cacian angin nih, Rek. Kita semakin menunduk ke bawah. Sujud ki anasirnya tanah. Duduk kita itu anasirnya air. Menundukkan kita di Baitullah. Nur Muhammad, Nur Allah. Pun ngoten mawon. Semoga bermanfaat. Ini saat ini kita mau larungan ya. Saya mau nawarin ini kalau ada yang mau beli dupa saya. Monggo. Nanti bisa dibakar di rumah untuk aromaterapi, untuk menghilangkan energi negatif, untuk pelarisan insya Allah. Monggo mau pesan 300.000. Satu untuk membersihkan energi negatif, dua untuk spiritualitas, spirit, semangat ibadah. Jadi kalau bakar dupa ini sambil baca sholawat untuk menenangkan batin, mengurangi stres, kecemasan, menambah khotirah, kreativitas, juga sebagai aromaterapi. Sunah rek, wangi-wangian, menghilangkan depresi ran gini. Sarana meditasi, zikir, dan insya Allah untuk melancarkan usaha, pikirannya tenang. Ya, hari ini kita mengadakan larungan. Kalau ada yang mau ikut larungan masal, monggo. Nanti tak kasih ijazah khusus di sungai nanti kalau bisa. Jadi tak kasih ijazah ya buat jenengan ya. Jadi saya dulu pernah dapat ijazah dari guru saya itu wirid di pinggir sungai. Itu ada ilmunya. Ketika kita melihat air itu tentang kehidupan, Rek. Hidup itu terus berjalan. Air sungai itu dari dulu mengalir tidak ada hentinya. Sudah ada ratusan tahun bahkan ribuan tahun sungai itu mengalir gak berhenti. Gak tahu dari mana datangnya, tapi gak pernah berhenti.
Semoga seperti rezeki kita nanti yang nggak akan pernah berhenti, selalu ada begitu, selalu mengalir. Di sungai itu biasanya ada pusaran, terutama yang nanti kita datangi. Hidup itu terus berputar. Kamu baik sama saya baik sama kamu. Jadi jangan untuk diri kita sendiri, nanti malah butek. Kita lahir di momong, nanti ketika kita besar ganti momong, kan seperti itu terus, Rek. Hidup itu. Kita kecil dulu dirawat orang tua, nanti kita ganti merawat anak kita, nanti kita ganti merawat ibu kita dirawat anak kita, kan hidup itu terus begitu, Rek. Kamu dapat ilmu dari saya, ajarkan ke yang lain terus. Kamu dapat kebaikan, berikan kebaikan yang lain, nanti kamu terus begitu, terus berputar. Jangan berhenti dek kamu. Itu seperti menanam, nanti terus tumbuh, panen, tumbuh lagi gitu. Jangan untuk diri sendiri. Kebaikan itu terus disebar supaya panennya itu tambah banyak, Rek. Supaya tambah banyak. Nah, ketika dek sungai, sampai nanti dek sungai sana ada pusaran itu, kan sering tak tunjuk tuh ambil batunya gitu. Nggak perlu penarikan, yang penting dapat aja. Kan ada sampai di sungai itu sampai ada yang batunya itu berlubang-lubang. Dalamnya itu ada batu kecil-kecil. Ada batu linggoyoni, ada batu apa. Itu ada energinya, Rek. Itu kalau untuk menarik jodoh, untuk pelarisan usaha, untuk kehidupan kita supaya lebih cepat, bisa dengan menggunakan wasilah itu. Jadi batu yang di pusaran air tadi, kan semuanya air di sana kan berputar sampai ada batu yang lubangnya besar itu. Diambil batunya. Itu ada energinya. Nah, batunya itu jangan cuma dipegang dibawa pulang. Diwiridkan biar menjadi seperti sepeda motor yang mempercepat jalannya kita. Dibacakan Al-Fatihah 313, Al-Ikhlas 1000 kali, Shallallahu alaihi Muhammad 1000 kali, terus ya Latif. Itu sampean bawa nanti. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Fatihah. Enggak batas enggak apa lo bicara iki. Jibril di mana?
Bawah. Pak Roman. Bawah sana. Turun ke bawah lewat mana? Wangi, nah pinter. Kita cari tempat duduk bersila. Teh wak gabus gudi teh. Hati-hati ceglok weh. Mau nggo pancing rek. Nyamit ya kan?
Nggih, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil azim. Begitu indahnya, begitu sangat istimewanya, begitu sangat mempesona ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sangat sempurnanya Allah menciptakan alam semesta ini. Kita lihat apapun yang Allah ciptakan itu sudah Allah sempurnakan. Mulai dari tumbuhan, hewan, bahkan diri kita manusia. Semuanya sudah Allah sempurnakan, Allah cukupi. Tidak akan ada masalah apa-apa dan tidak akan ada kekhawatiran kalau kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika ada hewan yang Allah ciptakan, itu pun sudah Allah sempurnakan, mulai dari dirinya, perlindungannya, bahkan dengan kemampuannya, dan juga alat-alatnya, semuanya sudah Allah cukupi, sudah Allah sempurnakan. Tentu semua itu hanya akan bisa sampai kepada seseorang yang berpikir. Hanya kepada orang-orang yang berpikir saja yang menjadi penambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi penenang bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil azim. Saudara-saudaraku semuanya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudaraku yang sudah ikut larungan masal ini. Sekaligus saya mohon ikhlasnya, mohon ridhonya dengan sedekah panjenengan semuanya yang panjenengan berikan untuk saya, untuk pondok saya, untuk anak-anak saya,
Semoga kembali kepada panjenengan dengan berlipat-lipat ganda, dengan kebarokahan, kebahagiaan, kemudahan, hilangnya semua masalah, semua penyakit, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Larungan masal ini adalah proses doa kita untuk melarungkan semua masalah-masalah yang ada di dalam diri panjenengan semuanya. Ini adalah suatu wasilah atau ilmu yang saya dapatkan ketika ada seseorang yang sakit di bagian kakinya waktu itu. Lalu saya mendapatkan petunjuk untuk melepaskan ayam di tempat itu dan membakar jerami, sekaligus ada media-media yang lainnya berupa kembang itu kesucian, dan tumpeng itu ketauhidan, tumpeng itu gunungan, lempeng, tumpeng itu lempeng dunung marang Gusti Allah. Jadi itu tentang ketauhidan yang diawali dari kesucian dari dalam hati kita dan kesempurnaan hidup. Semoga panjenengan semuanya yang ikut larungan sempurnakan hidupnya, dimudahkan hidupnya, bejo dunya bejo akhirat, selamat dunya selamat akhirat. Al-Fatihah. Semua yang apa kita butuhkan di dunia ini sudah tersedia di alam. Oleh sebab itu tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli Allahumma sholli Jadi yang pertama ini kembang. Kembang ini melambangkan tentang kesucian. Di sini ada dat, sifat, dan juga af'al, di mana ada kembang mawar, itu mawar-warna, ada kembang kenongo, kena ngono kena ini. Kita bisa bekerja apapun, yang penting kantil, yang penting hatinya kantil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu di sini juga ada pisang rojo. Ini tentang doa dalam bentuk sanepan yang berarti kemuliaan. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah fi ardi, dunia yang melayani kita. Jadi tugas kita itu beribadah kepada Allah. Kita boleh
berusaha, berikhtiar, tetapi Allah yang menentukan. Jadi pisang rojo di sini menggambarkan tentang seorang raja, khalifah fi ardi. Kita ini dilahirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah di dunia ini sebagai pemimpin. Karena kita ini adalah khalifah fi ardi. Kita ini adalah makhluk yang paling sempurna. Karena di dalam diri kita ini terdapat muktahnya Nur Muhammad yang paling utama. Oleh sebab itu jangan khawatir tentang dunia. Yang penting kita ittaqullah, di jalan Allah hidup kita pasti mulia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Benar-benar dijalankan sholatnya, sabar, kita nanti pasti akan mulia dunia dan akhirat. Yang pertama untuk Bapak Puryono. Bapak Puryono bin Mariji Hadiwiyono binti Sugiem. Al-Fatihah. Hajatnya beliau, semua penyakit medis dan medis diangkat. Al-Fatihah. Tanah di Batu Malang semoga cepat laku. Al-Fatihah. Sangat tepat sekali beliau hajatnya seperti ini, karena tempat ini adalah tempat pembuatan keris Ombyang Jimbe yang untuk kejayaan dan juga kesuksesan dan juga sebagai pengobatan yang dibuat oleh Eyang Supo yang sudah sangat terkenal sekali kesaktiannya. Al-Fatihah. Yang kedua dari Pak Rahmat bin Bahari. Al-Fatihah. Hajatnya beliau sehat jasmani dan rohani, banyak rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat pas sekali, insyaallah diterima doanya. Al-Fatihah. Yang ketiga dari Ibu Marini Mardi Radiman. Marni Mardi Radiman. Al-Fatihah. Ibunya bin Suyati Rasman. Al-Fatihah. Muga-muga mulia dunia mulia akhirat, rezeki turah kaya banyu mili, seperti sungai yang mengalir tanpa henti. Al-Fatihah. Selanjutnya Ibu Rusmiati binti Ngali binti Marsini. Al-Fatihah. Beliau hajatnya badannya pegal, jari-jari kaku dan kebas, susah digerakkan, semoga hilang penyakitnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sifat sifat kuat minggat. Selanjutnya Sunijam binti Hamzah. Al-Fatihah. Semoga beliau panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki. Al-Fatihah. Selanjutnya Bapak Sutresno, Ibu Watini, bapaknya Ramelan. Al-Fatihah. Hajatnya hilangkan sengkolo, semoga di tahun 2026 tembus PNS dengan niat membahagiakan orang tua. Amin. Al-Fatihah. Dan mengangkat derajat orang tua. Amin. Al-Fatihah. Diberikan jodoh yang solehah, rezekinya lancar. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nama
Ibu Raumiyatun. Al-Fatihah. Ibunya Sugini, bapaknya Natoyan. Al-Fatihah. Hajat beliau melarutkan semua masalah dan penyakit dalam tubuh, terutama sakit gatal-gatal. Al-Fatihah. 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 Bapak Rahmat bin Bahari. Al-Fatihah. Sehat jasmani dan rohani, banyak rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ridati wa sirri bi sayyidil asma'i wa sifati wa ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa asma'i wa sifati wa ala sayyidina Muhammadin wa asma'i wa sifati wa ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ridati wa sirri bi asma'i wa sifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ridati wa sirri fi asma'i wa sifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ridati wa sirri fi asma'i. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Atan Rahman. Izin Allah dengan kalimat la ilaha dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Api ini menjadi penyemangat giroh, membakar sifat-sifat angkara murka, ego. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semangat untuk spiritual, semangat ibadah karena Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli wa sallim sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ridati wa sirri Allahu akbar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabb
Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Teh, besok beli ikan ya. Ya, beli ikan sama beli burung ya. Burung yang dijual itu dikurung, nanti kita lepaskan sama beli ikan ya. Kalau bisa ikannya warna-warni, ada yang lele, ada yang ini gitu, nila gitu ya. Agak besar nggak apa-apa, yang besar ada yang kecil nggak apa-apa. Oke, semuanya anak-anakku, kita harus mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudara kita yang ikut larungan, dan kita doakan, mohon doanya nggih dari panjenengan semuanya. Nyuwun dongane mugi-mugi sedaya sedulur-sedulur kita, moga-moga semua saudara-saudara kita yang mengambil larungan ini, doa larungan ini mendapatkan kabejan kamulyan, bejo donya bejo akhirat, selamat donya selamat akhirat. Kula ngajak panjenengan derek niki supados ngertos prosesnya, sebab ini semuanya pun juga untuk pondok kita. Jadi panjenengan biar ikut mendoakan, karena doa saya sendiri tidak akan kuat. Kuat itu karena ada panjenengan semuanya. Air ini menjadi banyak, dari tetesan menjadi air yang mengalir sebesar ini, mampu untuk mengalir, menghidupi, menghilangkan hal-hal yang tidak baik. Semuanya itu karena dari sedikit menjadi banyak. Oke, semoga bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Mohon doanya, semoga saya juga diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan juga ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas doa-doanya panjenengan semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas keikutsertaannya panjenengan dalam doa ini. Semua pahalanya saya hadiahkan untuk panjenengan semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.